Ya, oke Bang Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Kandika Vlog. Salam peternakan dari kisaran Asahan Sumatera Utara. Nah, sekarang ini kita ada di kandang domba yang paling belakang. Kita masuk dari sana tadi kan. Nah, di sini hadapan kita ini ada domba-domba yang sudah dicukur ya ataupun dipangkas bulu. Nah, kebetulan ini sudah satu blok ini sudah gundul semua, sudah dipangkas dan bulunya sudah tidak ada lagi. Kecuali yang satu ini kan kawan jantannya. Ini tadi waktu pas pemangkasan ketamnya rusak atau mati lampu tadi yang mangkas, jadi berhenti dulu. Nah, kalau kita lihat di sini dia cobel-cobel seperti ini. Ini belum kelar dia. Kepala masih berbulu tapi badan sudah gundul. Nah, lucu sekali ya kalau dilihat dari sini ya. Nah, kita lihat dulu. Ini jantan ya kan kawan, jantan cetaknya. Jadi memang benar-benar masih protel-protel, belum siap. Tapi dia akan kawan baiknya kalau misal kita mau cukur domba yang sudah bobotnya itu sekitar 75 ke atas. Ini sekitar 75 ke atas ya kan kawan. Sebaiknya itu kalau di bagian kaki ataupun di bagian paha bawah ini ataupun bagian belakang juga itu jangan dipangkas kandas ya kawan. Karena dia ketika mau tidur dianya selalu mengesotkan ini. Nah, jadi ini jadi tumpuhan ataupun jadi tahanan saat dia mau naik ataupun mau turun. Karena kalau ini nanti dipangkas habis, dia mau ledes ininya ataupun luka. Jadi kasihan. Jadi sebaiknya untuk kaki pas di dengkul ini dan bagian paha samping kanan kiri, kalau bisa itu jangan dicukur habis ya. Sisanya aja seperti ini, cuman lebih rapi lagi. Nah, untuk di bagian kemaluan sebaiknya gundul ya kan kawan. Nah, ini di bagian kemaluan, nih bagian bawah ini sebaiknya gundul karena itu kalau nanti terlalu lebat bulunya, ini biasa lebat ini bulu di bawah, itu akan menghambat proses perkawinan dia. Jadi ketika dia mau kawin itu terhalang bulu itu tadi. Jadi bulu itu ketutup. Kalau mau kawin itu susah dia. Tertutup bulu, dia susah. Jadi sebaiknya kita gunduli, kita pangkas seperti ini agar mempermudah dia mengeluarkan penisnya untuk lawan jenisnya. Maka dari itu dibersihkan. Dan kalau untuk di bulu wajah boleh kawan-kawan bersihkan ataupun tidak, nggak jadi masalah. Tapi kalau kawan-kawan mau dia lebih fresh, lebih bersih, ini sebaiknya dicukur habis saja kandas bagian wajah depannya ini, biar supaya nanti dia tumbuh bulu baru, nanti lebih fresh lagi, lebih seger lagi, lebih mudah lagi nanti. Dan kalau setelah kita cukur habis, jangan lupa kita potong kuku biar supaya dianya itu tidak kena sakit mata ataupun biar supaya tidak pincang jalan. Ya mungkin kayak gitu. Kalau yang untuk betina-betina ini kita cukur gundul semua ya kan kawan. Memang tujuannya itu biar supaya cepat kawin, cepat gemuk. Tapi kalau di breeding ini sih tujuannya bukan cepat gemuk ya. Karena breeding itu kan tidak harus gemuk dombanya. Yang penting dia berisi ideal, gitu aja. Yang dipentingkan biar supaya cepat kawin kan kawan. Karena domba jenis bulu yang lebat ini, dia menutupi kelaminnya, itu akan mempersulit si domba jantan tadi untuk melakukan proses perkawinan. Jadi ketika kita pangkas, dia bersih seperti ini. Kalau kita lihat dari jarak dekat, di bagian kemaluan dia kan itu bersih ya, tidak ada bulu sama sekali. Jadi ketika dia mau kawin, akan mempermudah proses perkawinannya si domba jantan ini tadi kan. Dan di samping itu domba jantannya harus bersih juga di bagian kemaluannya. Nah, jadi kan kawan, tujuan bersih ini pun selain menaikkan mood makan, juga menjaga kebersihan dan kesehatan, juga cepat kawin, itulah intinya kan kawan. Nah, jadi kalau di bagian bawahnya pun bersih, ketika nanti ini udah hamil tua ya, kita pangkas. Nanti begitu dia lahiran, insya Allah anaknya pun lebih lebih sehat karena dia tidak terhalang bulu kalau mau netek. Tapi kalau udah tertutup bulu kan dia agak-agak sulit juga. Itu sih. Beda sama domba-domba lokal biasa ya kan kawan, yang memang bulu kecil. Itu biasanya bulu-bulu halus gitu kan, pendek-pendek. Itu tidak menutupi. Tapi kalau yang domba begini, merino yang terutama ya itu harus. Nah, kita lihat dari sini seperti singa ya kan kawan. Plek sekali seperti singa karena memang di bagian depannya itu tidak dicukur. Nah, kalau habis dicukur gini kan kawan, ini biasanya sih kita mandikan ya, biar supaya dia makin fresh lagi, kita mandikan. Kalau nanti ada yang
kurap, kita kasih obat kurap. Tapi insya Allah alhamdulillah kalau kita rutin pangkas dan mandikan itu jarang sekali kurapan. Nah jadi kan kawan, kalau beternak domba harus harus sayang dan harus pakai hati beternaknya. Jangan cuman beternak, cuman punyaan saja, punya untuk kegiatan saja. Ya harus kita mencintai ternaknya biar supaya ternaknya itu juga menjadi ternak yang menguntungkan untuk kita. Dan di sebelah sini tuh ini domba lokalan ya. Ini sudah mau lahiran, sudah kita pangkas juga. Satu lagi kan kawan, pesannya kalau dia itu sudah lahiran, anaknya masih usia di bawah 1 minggu, kalau bisa jangan dipangkas ya. Karena kalau dipangkas dianya itu ya namanya dia itu baru lahiran ya kan. Nanti dia itu terganggu anaknya, aktivitas dia dengan anaknya nanti terganggu. Jadi kalau mau pangkas pas dia ini hamil tua, dipangkas saja. Jadi ketika lahiran nanti dia sudah bagus bulunya dan anaknya nggak terganggu. Dan alhamdulillah ini domba ini 1 jam setelah dipangkas dianya itu lahiran kan kawan, itu anaknya. Dan ini juga akan mengikut, akan dipangkas juga, yang pastinya akan gundul-gundul juga semua ini. Tapi kalau kambing kita nggak pangkas ya, karena memang dia itu forsir bulunya itu begitu saja, nggak berubah. Kalau ini nggak dipangkas kan makin lama makin lebat. Apalagi yang ini ya, yang batur. Ini ada merino batur. Kalau makin lebat dia, nah ini makin lebat dia, makin lama ini harus dipangkas. Jadi suhu badannya itu makin panas, dia kasihan. Nah. Nutup bulu kayak gini kan, ini harus dipangkas kalau sudah lebat gondrong, biar supaya dianya pun tidak sulit untuk melihat. Nah kalau untuk anaknya segini-segini kita nggak pangkas karena bulunya pun masih ideal ya, masih boleh lah gitu istilahnya. Ini anak-anaknya. Ini anaknya kan kawan yang baru lahir. Cantik anaknya. Ngeri neteknya kayak gitu. Oke baiklah kan kawan, mungkin segitu aja untuk video vlognya. Siapa tahu kawan ada yang mau dipertanyakan tentang sekilas peternakan. Ya ini hanya edukasi saja. Mungkin dari masing-masing kawan-kawan punya ilmu masing-masing. Kita tiada salahnya untuk bersharing agar bertukar pikiran lebih baik ya, daripada kita punya pengalaman kita simpan sendiri. Siapa tahu ini bisa jadi ilmu pengetahuan yang sangat sangat manfaat lah intinya. Oke kawan, saya Dika Vlog, salam peternakan dari Kisaran Sumatera Utara. Kalau ada mau pesan domba kambing, saya alamat di Kisaran Sumatera Utara di Desa Mekarsari, Kecamatan Buntu Padi. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.